Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Hai teman-teman pejuang skripsi dan teman-teman semuanya. Kita kepoin yuk real sidang skripsi pada tanggal 30 Juli 2024. Kita simak pertanyaan apa saja yang disajikan oleh dosen penguji di konsentrasi keuangan dan konsentrasi SDM, dan bagaimana jawaban dari teman-teman kita. Yuk ikut ibu sidang skripsi. Namanya siapa sayang? Ibu lupa ya? Nitya. Keuangan juga ya Nitya ya? Ibu gak tanya kamu tadi. Nitya mau nggak ibu tanya dikit? Tadi saat ujian. Iya, apa dong yang ditanya? Ini di sini terang, di sana agak gelap. Ya Allah. Ini cantik banget Nitya, ada langsung pipit. Makasih ibu. Apa Nitya? Satu apa? Masih ingat nggak pertanyaan dosen tadi? Pertanyaannya sih kenapa ambil judul itu? Kenapa ambil judul ini? Oke. Ibu nggak pakai mikrofon. Kedua Terus ini ibu tembak nih Nitya. Dia lagi bengong ibu. masalah yang yang ada di penelitian itu apa? Oh, Nitya judulnya apa? PT-nya tahu saya disebut sayang? PT-nya Tahu saya disebut. Pengaruh total asset turnover dan DER terhadap ROE. Terhadap? ROE. Apa itu? Return on equity. Oh, return on equity. ROE. Iya, ROE. Ibu dengarnya TOE, apa TOE? ROE. Oke. Nah, jadi apa tuh pengaruh ya tadi ya? Atau hasil atau apa Ibu? Pengaruh. Pengaruhnya antara X1 total asset turnover ya. terhadap return on equity. Oh, X1-mu yang total tadi ya? Oh, oke. Total aset turnover. Oke. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya berpengaruh positif. Positif dan signifikan. Iya. Pakai SPSS ya, sama ya kalau keuangan ya. Tuh, sama teman-teman, SDM dan keuangan juga pakai SPSS. Ternyata berpengaruh. Udah ditanya buktinya apa yang menyebutkan bahwa dia berpengaruh, bisa dilihat dari uji apa? Uji T sama uji F. Uji T dan uji F. Koefisien determinasi enggak ya? Ditanya sih tadi. Iya, itu kan ada berapa persen pengaruhnya, berapa kuat. Oh. Nah, tuh sama berarti teman-teman ya. Kan ada yang tanya nih Nitya, yang keuangan gimana Bu? Ya sama ternyata ya. Sama. Oke, terus apa lagi Nitya? Baru 2 tuh. Paling yang termasuk uji asumsi klasik itu apa aja? Oh, kok sama kayak ibu sih? Uji asumsi klasik ada 4 kan? Iya. Uji normalitas, biar Nitya yang jawab. Terus, lalu? Terus ada multikolonialitas. Oke, lanjut. Kedastisitas. Iya. Dan Darwin-Watson ya. Dan ini autokorelasi. Iya. Dengan autokorelasi dilihat Darwin-Watsonnya. Terus apa lagi nih? Itu bisa jawab kan Nit ya? Bisa lah, sekarang aja masih inget ya kan? Terus pengertian abstrak. Abstrak isinya apa aja? Oke. Abstrak apa kalau Nitya taunya? Definisi Dia abstrak. Ringkasan dari penelitian Oke, yang ringkasan. berisi metode, terus jenis, Tujuan sama dulu. hasil. Tujuan sama hasil metode penelitian. dan hasil penelitian ya. Ringkasan. Oke, boleh ringkasan. Intisari juga boleh. Ya, intisari dari penelitian yang berisi tujuan, metode dan hasil. Oke. Enak pertanyaanmu. Apalagi yang tentang keuangan dia tanya apa? Pengujinya. Itu kan teori-teori. Paling cuma uji-ujinya aja tadi tanyanya. Oh gitu. Ini datamu. Ini tahun ini apa gimana gitu artinya atau apa? Dia paling nanya masalahnya cuma Masalah tuh. Masalah di X1-mu apa? Ditanya tuh. Masalahnya Nitya ngambil berapa tahun yang? 10. Oh, makanya berpengaruh ya. Iya. Memang harus 10 sih teman-teman ya. Ya, supaya apa ya? Maksimal gitu ya. Ya. Datanya maksimal gitu. Dan kalau kurang data ya bisa jadi tidak normal ya. Atau untuk pas data yang kita butuhkan atau yang berkontribusi besar nggak kita ambil, bisa jadinya nggak berpengaruh atau nggak berdistribusi normal, atau pengaruhnya kecil karena kita ngambil datanya bukan yang variabel yang tepat, benar nggak?
Iya, pas variabel yang tepat yang mempengaruhi nggak kita ambil tuh. Nah, itu yang bisa mempengaruhi dia hasilnya jadi kecil. Hasil pengaruh uji T atau uji KD, koefisien determinasi. Ini apa lagi? Udah Bu, saya ingat itu aja sih. Oh, ingat itu aja. Oke, makasih ya Nitya ya. Akhirnya semua bisa dijawab dong tadi. Iya. Iyalah, pertanyaan basic. Alhamdulillah pertanyaanmu mudah Nitya. Dan karena Nitya juga belajar, paham ya. Iya. Oh, yang valid nggak ditanya tuh. Dia Hasil cuma- validitas apa gitu. Enggak nanya sih Bu, cuma nanya ambil datanya dari mana. Nah, itu dong, tanya ambil datanya dari mana Nitya? Dari website perusahaannya. Website perusahaan. Itu perlu izin dulu nggak sih? Enggak, dia Enggak ya? udah umum. Bebas ya. Oke, dibuka untuk umum. Ambil 10 tahun. Terus ngolah data ditanya nggak? Pakai apa? Olah data sih Enggak ya? nanya. Oh. Lebih ke uji-ujian aja. Kesimpulan nggak ditanya? Kesimpulan enggak tadi. Oke Nitya. Ada dosen penguji lewat. Udah Pak Arif, selesai? Iya, sehat-sehat ya Pak Arif ya. Oke Nitya, makasih ya sharing-sharingnya ke teman-teman, semoga bermanfaat. Ini Nitya tadi lupa Ibu nama panjangnya Nitya siapa sih? Nitya Nur Arifia. Nitya Nur Alifia. Oke, semoga nilai Nitya memuaskan, IPK-nya bisa bertambah besar dengan nilai SKS dari skripsi ya. 6 SKS kan? Iya. Skripsi tuh teman-teman, nilai skripsi ini besar banget karena dia 6 SKS, bisa apa ya namanya ya, mendorong nilai IPK. Kesempatan nih teman-teman ya. Oke, semangat dan belajar terus deh supaya mantap waktu sidang ya. Makasih ya Nitya ya, semoga ketemu lagi. Assalamualaikum. Tadi ada 3 tujuan toh? Tujuan dalam penelitian kamu ada 3 toh? Ada 3. Nah, berarti di abstrak itu ditulis 3 tujuannya. Itu ya? Iya. Tujuan pertama apa tadi? Tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan Dan yang kedua? secara parsial. Ya. Kalau yang kedua itu untuk mengetahui pengembangan karir terhadap kinerja karyawan secara simultan. Nah, Parsial, maaf Pak. Lalu yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja secara simultan. Nah, itu tujuannya, maka tadi abstrak itu 3 ya? Iya. Yang kedua, ini katanya kamu tertarik dengan ini. Terus kamu sudah menulis berapa judul skripsi terdahulu tuh? Jurnal terdahulu Pak. Jurnal terdahulu ya, Ada 10. ada 10. Ini dibaca semua nggak yang 10? Dibaca semua nggak? Dibaca Pak. Dibaca. Iya. Nah, kalau udah dibaca berarti tahu dong kelemahan dari judul nomor 6. Atau salah satu judul deh, kalau yang ini takutnya pasti nggak baca. Saya juga dari situ sih. Nah kan benar kan? Tapi kan udah tahu jawabannya kelamaan. Nah nih, jadi dari 1 sampai 12 mana yang kamu tertarik nih? Dari 10 judul-jurnal ini. Jangan-jangan cuma nulis judulnya doang sama hasil penelitian. Mana yang paling tertarik? Yang paling tertarik itu yang ini Pak, yang hasil penelitian Tarmizi Gading dan Nadia. Apa isinya? Itu kayak saya tertarik itu karena ternyata tuh pengaruh pelatihan dan pengembangan karir itu sangat tinggi Pak pengaruhnya. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, kelebihan skripsi kamu dengan skripsi yang terdahulu apa? Skripsi saya yang sebelumnya itu Skripsi yang sekarang ini? ya, yang sekarang itu lebih baik karena sudah kayak sudah diminimalisir sesuai dengan skripsi sebelumnya gitu. Minimalisir apa? Kayak kesalahan gitu Pak, yang kurang-kurangnya. Kan sama sebelumnya juga berapa bedanya? Nah, yang sebelumnya udah di SSS ini kamu belum. Sebelumnya sudah dijurnalkan kamu belum. Iya. Hah? Iya, saya belum. Dilihatnya kepedeannya. Coba pendek Pak. Hah? Saya yakin Di mana kelebihannya?
Kelebihannya, Iya. kalau menurut saya sih kelebihannya ya itu sih Pak, yang tadi itu. Karena hampir sama gitu pelatihan dan mengembangkan karir, terus terhadap kinerja, pelatihan pengembangan karir. Kamu udah kerja di mana nih? Sebelumnya tuh saya magang Pak di PT Kerja Pertama. PT ini? Ya, lalu dipanggil kerja part time gitu. Di mana? Di PT Kerja Pertama Di dipanggil. Wajar ini. Di mana PT ini? Di dekat Pancoran Pak. Ini apa bukan obat ya? Klinik. Ini mana kasih tahu mana yang mana? Kasih tahu. Mana yang pelatihan? Enggak, itu karena udah digabung Pak dari. Ya nggak bisa, nggak bisa. Menguji normalitas itu kok variabel, Iya, ada. bukan y-top. Iya bukan dia top, iya bukan. Bukan Y. Bukan. X1 uji normalitasnya, X2 uji normalitasnya, uji normalitas masing-masing variabel. Saya pernah ngajarin begini loh. Kenapa menguji normalitas itu hanya X saja? Karena biar cepat di kelas. Kan gitu. Kayak kenapa hanya Y saja? Biar cepat di kelas. Kadang-kadang gini, laki-laki yang X, perempuan yang Y. Karena di kelas nih, kalau dua variabel. Kalau penelitiannya dengan menggunakan 3 variabel, berarti kan 3-3-nya. Iya, tiga-tiganya. Iya, kamu yang aku uji di situ. Cuma satu kan? Jadi hasil jawaban jumlah respondennya itu X1, X2 dan Y itu digabung Pak. Enggak. Yang muncul pasti Y doang kalau digabung. Iya. Iya. Betul. Tapi nggak belum pernah kamu lakuin X1 sendiri kan? Belum. Iya. Secara parsialnya belum. Ya, itu lakuin coba. Baru kita aja doang. Jadinya mengakibatkan peserta itu ada yang paham dan kurang paham. Lalu kalau pengembangan karirnya itu posisi jabatan yang di perusahaan itu kurang disediakan. Lalu karyawannya juga itu nggak ada inisiatif buat nggak ada rasa ingin berkompetisi gitu dengan karyawan lainnya untuk meningkatkan karir. Di sini. Iya. Dinda dapat data dari mana tuh? Apa mengamati? Oh, wawancara dengan Saya langsung wawancara ke SDM langsung. Terus saya dengan yang disebarkan kuesioner. Iya, terus didukung oleh wawancara untuk memastikan gitu. Soalnya saya lihat dari pelatihannya, saya gini ya Bu, Kak, ini dilihat-lihat ya secara saya kerja itu jadi sering ngeliat Kerja di sana ya. Jadi tahu kan. banyak kesempatan untuk Jadi perhatian. ibu mengidentifikasi masalah. Oke. Ini karyawannya nggak ada niatan buat pelatihan ya, karena kan di perusahaan itu kan pengembangan karir itu mempengaruhi pelatihan banget gitu. Kalau misalnya mau naik posisi harus ikut pelatihan, tapi perusahaan itu nggak nyediain. Bukan nyediain sih, dikasih kesempatan karyawannya buat pelatihan, boleh sendiri cari sendiri Iya. gitu. Oh, di luar. Tapi karyawannya nggak ada yang minta buat nyari sendiri. Gitu. Karena berbayar mungkin. Digantiin sih Bu. Oh. Tapi nggak ada niat mau nyari sendiri. Tapi kalau dari perusahaan disediain, tapi yang dipilih itu orangnya itu terus. Terus kan saya wawancara kan, kenapa gitu, kenapa milihnya itu terus? Katanya karena perusahaan itu belum ada kebijakan tentang karyawan kan biasanya kalau di perusahaan di rumah atau apa itu kan ada kontrak kerja kalau misalnya 3 bulan tiba-tiba keluar gitu, nanti kan ada denda. Nah, di perusahaan PT Kerja ini nggak ada kebijakan itu, jadi perusahaan tuh nggak mau rugi kalau misalnya dia ngasih orang baru buat pelatihan. Ternyata ntar ilmunya nggak kepake. Iya, ilmu nggak kepake, dia resign kan. Oke. buang-buang. Iya. Jadinya alasannya seperti itu. Ini saya berminat ngambil bukunya. Iya, mungkin juga salah satu alasan mereka, Lin, kenapa nggak tertarik ikut pelatihan, karena merasa di sana belum tentu lama bekerja di situ. Iya sih Bu, emang Iya. ada agak-agak sih tempatnya. Dan di sini berapa persen yang tenaga kontrak atau tenaga outsourcing ya, Kak? Itu ya, dapat kata. Banyak sih Bu, Banyak. paling yang tetap tuh kayak udah bertahun-tahun yang saya lihat secara sekilas gitu. Iya, iya. Nah, Dinda tadi masukin ya tadi ya, yang permasalahan di pelatihan mengapa mereka. Jadi kan
pelatihannya frekuensinya jadi sedikit atau orangnya itu aja. Nah itu nanti dinarasikan tuh Din di bawah daftar. Oke. Nah pengembangan karir Ibu baca tadi yang dipromosikan hanya 6 gitu ya. Iya. Sedikit banget ya. Iya. Termasuk sedikit ya. Jadi nggak jiwa untuk berkompetisinya kurang mungkin ya. Kurang gitu. Sedang yang dipromosikan tuh Orang paling lama, Bu. iya, Orang yang terus kerja lama internal banget. dalam. Itu kalau dia anak junior masih lama gitu Itu kan. juga Semangat organisasinya, juangnya iya. kurang. Jadi tuh saya perhatikan gitu dari struktur organisasinya nggak ada kepala divisi IT. Kenapa? Terus saya tanya kenapa? Dari pas itu sih juga belum pernah tahu. Ada juga dari kepala divisinya tuh malah nyangkut ke direksi, kan nggak boleh ya Bu ya. Jadi kadang berubah-ubah gitu per tahunnya, makanya saya bilang kebijakannya kan belum Udahlah. Senang. Boleh. Nanti mengalir. Oh, makanya tadi Kak Wirda tahu itu salah maksudnya. Iya, dari ini tadi. Karena udah di Iya, dikasih tahu sama ibunya. Jadi ini perbaikin langsung. Masya Allah. Rajin amat kamu. Langsung tuh, besok langsung tanda tangan. waktunya seminggu doang ya Bu? Iya, seminggu. Mahasiswa idaman, Bu. Rajin Ya? banget. Iya. Oh masih seidaman. Ini kumlot. Kumlot. Ya, amin. Amin dong. Jangan di. Amin. Iya Ibu. Iya. Udah pernah mengajar di saya. Gitu. Kapan? Susan. Ya Susan. Di semester 3 kalau nggak salah. Yang nama kita sama itu ya. Regular C. Masih ingat si Susan sama Ibu. Nah, iya dong, Bu. Kalau dosen itu kan harus diingat. Kamu juga ya? Saya di Semester baru ya. Ketua kelas regular A. Susan C. Iya. Tapi waktu itu online, Bu, gitu. Kelasnya itu Daniel ya bukan? Iya, benar. Ya Allah, iya. Sampai sekarang juga masih sama Daniel. Daniel mana? Udah maju belum? Belum. Masih semester depan nanti. Iya. Pokoknya yang sekarang tuh yang on time tuh yang semangat ya. Iya, Bu, siap. Terima kasih. harus jangan nambah semester. Iya sayang. Iya kan?